Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Studi Islam Indonesia. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan materi tentang institusi lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, saya sendiri Onim Putri Cayani NIM 074 dan teman saya Cindy Fatma Yunitasari NIM 051. Selanjutnya, yang pertama, pengertian lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, latar belakang kemunculan lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, macam-macam lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu tantangan lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, yaitu pengertian lembaga pendidikan Islam. Secara terminologi, menurut Hasan Langgulung, lembaga pendidikan Islam itu adalah suatu sistem peraturan yang bersifat mujarot, suatu konsepsi yang terdiri dari kode-kode, norma-norma, ideologi-ideologi, dan sebagainya, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan termasuk perlengkapan material dan organisasi simbolik. Yang kedua, yaitu latar belakang kemunculan lembaga pendidikan Islam. Lahirnya lembaga pendidikan formal dalam bentuk madrasah merupakan pengembangan dari sistem pengajaran dan pendidikan yang pada awalnya itu berlangsung di masjid-masjid. Lembaga-lembaga umum didirikan untuk mengajarkan hadis-hadis Nabi, hukum, dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu Abu Hatim Al-Busti itu wafat pada 277 Hijriah atau 890 Masehi. Beliau itu mendirikan sebuah sekolah di kota kelahirannya dengan sebuah perpustakaan dan menyediakan beasiswa bagi pelajar yang berasal dari luar daerah. Selanjutnya itu di antara faktor yang mendukung berdirinya lembaga pendidikan Islam yang formal berupa madrasah itu juga adalah faktor politik. Hal ini itu bermula pada perpecahan yang terjadi akibat dari berdirinya kekhalifahan Syiah di Kairo yang memisahkan diri dari kekhalifahan Sunni di Baghdad sebelum akhir abad ke-4 Hijriah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Cindy. Selanjutnya, saya Cindy Fatma Yunitasari akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai macam-macam lembaga. Yang pertama, lembaga pendidikan formal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan non-formal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa lembaga pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Contoh, kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C. Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan informal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Selanjutnya yaitu tantangan lembaga pendidikan Islam, yaitu yang pertama tantangan di bidang politik. Politik kenegaraan banyak berkaitan dengan masalah bagaimana lembaga itu membimbing, mengarahkan, dan mengembangkan kehidupan bangsa dalam jangka panjang. Yang kedua, tantangan di bidang kebudayaan. Suatu hasil budidaya manusia, baik bersifat material maupun mental spiritual dari bangsa itu sendiri atau bangsa lain. Yang ketiga, tantangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu pada zaman sekarang teknologi sudah semakin maju dan sangat canggih. Untuk itu harus bisa membandingkan fungsinya teknologi untuk kegiatan yang positif. Selanjutnya yaitu tantangan di bidang ekonomi. Tulang punggung dari kehidupan bangsa yang dapat maju mundurnya suatu proses perkembangan sistem kependidikan masyarakat bangsa. Tantangan di bidang masyarakat yaitu suatu lapangan hidup manusia mengandung ide-ide yang sangat laten terpengaruh kebudayaan. Tantangan di bidang sistem nilai yaitu tumpuan norma-norma yang dipegang oleh manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.
Selanjutnya yaitu sikap dalam menghadapi tantangan. Yang pertama, sikap tak acuh terhadap tantangan perubahan sosial. Yang kedua, sikap yang mengakui adanya perubahan sosial akan tetapi menyerahkan pemecahan kepada orang lain. Yang ketiga, sikap yang mengidentifikasikan perubahan dan berpartisipasi dalam perubahan. Yang keempat, sikap yang lebih aktif yang melibatkan diri dalam perubahan sosial dan menjadikan dirinya sebagai pusat perubahan sosial. Terima kasih. Sekian dari presentasi mata kuliah Studi Islam Indonesia. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.